Kemarin kita telah diajarkan atau telah disampaikan bagaimana kita untuk bisa sampai kepada hakikat. Bagaimana supaya kita bisa sampai kepada hakikat. Sebab kalau kita tidak tahu hakikat, sekedar syariat aja, bahwa kita tidak sempurna keimanan kita. Berarti keimanan itu rapuh, tidak kuat. Jadi kalau keimanan itu rapuh, keislaman dengan sendiri juga rapuh, tidak kokoh. Jadi untuk sampai kepada hakikat ini, kita berpikir ya, mengenai dengan pengamalan, amal, namanya amal ibadah, amal atau muamalah, pekerjaan kita sehari-hari, amal. Di mana amal ini kita harus tahu apa itu amal. Pertama sembahyang, apa itu sembahyang? Mana sembahyang mulai daripada takbir sampai kepada salam. Aqwalun wa af'alun, kalau kami belajar fikih, muftatihatun bitakbir, muftatimatun bitaslim, bisyurutin makhsusatin. Berarti kalau bahasa kita sembahyang itu mulai takbir sampai salam. Mengetahui yang demikian itu mengetahui hakikat daripada pekerjaan kita. Dan juga kita harus tahu mengenai syarat-syarat daripada pengamalan itu sendiri. Pertamanya sembahyang, apa syarat-syaratnya? Kalau kita bakadai, apa syarat-syarat? Syarat-syaratnya yang punya syarat, karena berhenti segala pekerjaan itu dengan syarat. Jadi pekerjaan itu tidak berhasil kalau tidak kita lakukan syarat-syaratnya. Dan ketiga, bahwa pekerjaan itu yang kita lakukan itu sesuai dengan hukum keagamaan, hukum syara. Pekerjaan yang kita lakukan itu sesuai dengan hukum, artinya pekerjaan yang wajib, pekerjaan yang sunnah, paling kurang pekerjaan yang harus. Tidak boleh pekerjaan yang haram, pekerjaan yang wajib, ibadah masalah wajib, bersilaturahmi sunnah, pakadai hukumnya harus. Kan begitu toh? Batani harus. Lalu pekerjaan yang kita lakukan itu umpama ibadah dan lainnya. Yang keempat harus ikhlas. Apa? Ikhlas. Ikhlas. Apa itu ikhlas? Bersih. Itu pekerjaan daripada penyakit-penyakit dan bahaya-bahaya daripada pekerjaan. Supaya pekerjaan itu ada juga berpenyakit ya. Umpama ibadat kita sembahyang berpenyakit, bakadai berpenyakit. Apa aja pekerjaan kita ada penyakitnya. Batana ada aja penyakitnya. Batana. Apa penyakitnya? Yaitu penyakitnya hudud, mencari keuntungan-keuntungan
daripada pengamalan itu. Keuntungan yang tidak diizinkan oleh keagamaan. Tapi kalau keuntungan yang boleh, tidak apa-apa juga kalau berkadai. Memang berkadai awak mencari labo, mencari lah. Kalau sembahyang betul je. Artinya keuntungan yang dimaksud itu, kalau ibadat sebenarnya tidak boleh. Tapi kalau dicari kat teki, terbayang togo teki sekali jadi je. Tapi tak taik-taik mana. Terbayang mau diadai, jadi mau usaha banyak-banyak mana. Usaha banyak-banyak. Lalu itu hudud, keuntungan nafsu, keuntungan daripada beramal nafsu itu hudud, penyakit itu. Kalau berkadai mau terbayang keuntungan banyak, itu dengan sendiri awaklah menipu, ya kan? Menipu, berbohong untuk mencari keuntungan, penyakit itu, penyakit. Dan juga penyakit itu terhijab amal itu dengan melihat bahwa amal itu datang daripada diri kita, tidak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu penyakit juga. Kalau terlihat amal itu datang dari diri kita, tidak terlihat amal itu datang dari Allah, padahal amal itu datang daripada siapa? Dari Allah. Artinya bantuan Allah. Kalau tidak bantuan Allah, taufik Allah, kita tidak bisa beramal. Maka amal itu merupakan kurnia, pemberian Allah. Sembahyang milik siapa sembahyang itu? Milik Allah, pemberian Allah. Bukan itu milik kita, itu taufik Allah, pemberian Allah sembahyang. Jadi kalau kita benar-benar yakin bahwa ibadat atau amal itu dari Allah, dari perbuatan Allah, yakin kita, maka menandakan kita telah dibukakan oleh Allah pintu untuk masuk kepada menjalani hakikat. Menjalani hakikat, berarti itu orang itu dia yakin. Berarti itu orang yang yakin bahwa pekerjaan amal itu dari Allah. Berarti orang itu sudah berhakikat, dengan makna bahwa dia itu sudah termasuk golongan orang yang bertauhid af'al. Apa? Orang yang bertauhid af'al. Orang yang bertauhid af'al itu orang hakikat, telah sah tawakalnya. Kalau dia bertawakal, itu telah sah tawakal.